Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong, yang kami lakukan melalui live stream platform FB daripada ICA Indonesia, YouTube ICA Indonesia, setiap hari Rabu jam 1 siang waktu Hong Kong. Senang sekali boleh berada di tengah-tengah minggu bersama saudara dimanapun saudara berada, di Hong Kong ataupun dimanapun. Saya harap kami berdoa agar firman Tuhan, ibadah ini, puji-pujian yang kita lakukan bersama ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh mengubahkan kita, menguatkan situasi kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini banyak tantangan, banyak masalah, dan memberikan kita rahmat kebenarannya bagi kita, anugerah kebenarannya bagi kita, mengubahkan kita, dan memberikan kita hikmat di dalam kita melakukan hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita boleh bertemu dengan hadirat Tuhan hari ini, saya percaya sesuatu akan terjadi, tidak akan sama lagi kehidupan kita seperti sebelumnya. Apapun permohonan saudara, apapun pergumulan saudara, Tuhan mengerti. Mari kita datang dengan hati yang menyembah Dia, hati yang berserah, dan hati yang selalu bersedia apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi saat ini, mari kita akan menyembah Tuhan, siapkan hati saudara, dan kemudian kita akan menerima firman Tuhan, dan di akhir ibadah ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, berkat-berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, bagi kehidupan pribadi kami, pekerjaan kami, juga keluarga kami, anak cucu kami Tuhan, orang tua, suami, istri kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah lulus, yang sudah mendapatkan sekolah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang sudah Engkau jawab Tuhan. Biarlah hari ini ketika kami boleh menyembah Engkau, penuhkan hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan ucapan syukur sampai melimpah di dalam hadirat-Mu. Kami ingin menyembah Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Halo, shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan ibadah tengah minggu pada hari ini. Mari kita ambil waktu untuk Tuhan, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin.
Bapa ku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik, bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan, bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, saya percaya kita sudah diberkati Tuhan, disegarkan kehidupan roh kita. Bahkan saya sungguh percaya ketika nama Tuhan Yesus keluar dari mulut bibir kita dengan iman, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, mari kita akan meneruskan firman Tuhan hari ini. Masih saya bahas dari kitab Yunus. Saudara, kalau saudara sempat baca kitab Yunus dan saudara bisa bercermin di sana, seperti 2 minggu lalu saya jelaskan, kitab Yunus tidak berbicara tentang nabinya. Kitab Yunus sebenarnya kalau kita lihat tidak berbicara tentang pertobatan Niniwe. Karena pertobatan Niniwe itu kemudian bangsa itu menjadi jahat kembali. Di dalam kitab Nahum kita bisa membaca itu. Dan kemudian Allah murka kepada Niniwe. Sudah sekalian, kitab Yunus berbicara tentang hati Tuhan. Hati Tuhan di dalam kitab Yunus sama dengan hati Tuhan pada hari ini, dalam kehidupan kita saat ini. Hati Tuhan selama-lamanya sama. Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Karya Yesus di kayu salib bagi semua orang. Saudara, dosa masih terjadi, dunia dikatakan firman Tuhan tidak menjadi lebih baik lagi. Dari masa Yunus, masa Yesus, masa gereja mula-mula sampai hari ini, dunia semakin jatuh, dunia semakin hancur, kejahatan semakin merajalela. Tetapi kebaikan Tuhan sama, hati Tuhan sama. Hati Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhan mengatakan tidak ada yang ingin tersesat di hadapannya. Dia ingin menyelamatkan semua manusia, karena itu adalah ciptaannya. Sudah sekali Yesus datang, karya salib dinyatakan, anugerah kasih karunia itu diberikan, masih berlaku sampai saat ini. Kita belajar dari kitab Yunus 2 minggu lalu bahwa rahmat Tuhan bagi semua orang. Pengampunan Tuhan tidak terbatas. Ketika ada pertobatan, terjadi keselamatan. Ketika ada orang berbalik, terjadi keselamatan. Kita mungkin dulu seperti Zakius, kita mungkin dulu seperti wanita Samaria. Pertobatan terjadi ketika bertemu dengan Tuhan. Pertobatan terjadi ketika ada keinginan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, seberat sebejat apapun dosa seseorang, kasih karunia terjadi ketika orang itu berbalik kepada Tuhan. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak kita layak terima, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Itu gratis. Gratis, cuma-cuma diberikan kepada kita yang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23-24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua orang telah berdosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa bejat, dosa yang kecil sekalipun, semua orang berdosa. Tetapi oleh kasih karunia
salib Kristus diberikan pengampunan keselamatan secara cuma-cuma, kasih karunia. Hari ini kita akan belajar bahwa Allah bagi semua orang, misi Allah untuk menyatakan kasih karunia bagi semua orang. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan, apakah kemanapun saudara berada, dalam pelayanan saudara di gereja, dalam pergaulan saudara sehari-hari, dalam kingdom group atau cell group saudara, atau dalam usaha saudara, apakah saudara membawa kasih karunia itu? Kita sudah menerima kasih Allah, seharusnya kita membawa kasih karunia itu. Apakah ketika kita melihat orang berdosa, ketika kita melihat berita orang melakukan kejahatan, merampok, membunuh, memperkosa, apakah kita memiliki belas kasihan bagi mereka? Ketika kita dijahili, dijahati, ya, kita mengalami kejahatan oleh orang-orang yang kita kasih, orang-orang dalam gereja, apakah ada pengampunan dalam kehidupan kita? Saudara, ketika kita melihat banyak orang belum bertobat, belum percaya kepada Yesus Kristus, apakah kita berdiam diri sementara Tuhan merindukan, menghendaki kita menjangkau mereka, menceritakan, membawa grace, anugerah Tuhan yang cuma-cuma itu bagi mereka? Saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, mari kita masuk dalam misinya Tuhan. Panggilan saudara, apapun panggilan saudara, fokus kepada misinya Tuhan dengan mengenal hatinya Tuhan. Terus kalian bacaan yang lalu dari kitab Yunus, kita melihat bahwa ketika Yunus sudah menyampaikan nubuatan kepada bangsa Niniwe dan kemudian mereka bertobat, kemudian Yunus menjadi marah kepada Tuhan karena pertobatan mereka, karena Allah tidak menurunkan malapetaka atas bangsa itu. Bahkan Tuhan mengatakan, layakkah engkau marah? Dia melihat belas kasihan, dia melihat pengampunan Allahnya yang dia kenal dengan baik kepada bangsa Niniwe. Nah, hari ini kita akan melihat kasih karunia Tuhan dari bacaan selanjutnya di dalam pasal keempat ayat ke-5 sampai 11. Yunus 4 ayat 5 sampai 11 mengatakan, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ayat 9 mengatakan, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ayat 10 mengatakan, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Dari ayat ini kita bisa melihat, di ayat terakhir mengatakan, engkau sayang kepada pohon jarak. Tuhan mengatakan, aku juga sayang kepada Niniwe. Mengapa engkau tidak mengerti? Disinilah Allah ingin mengajarkan kasih karunia, sayangnya kepada manusia, dan mengkontraskan Yunus yang sayang kepada pohon jarak itu, yang bukan miliknya. Saudara, dalam kehidupan kita, mari kita belajar. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mementingkan diri kita. Kita punya pohon jarak.
Atau kita baca kenyamanan-kenyamanan yang jangan sampai terganggu. Sebenarnya Tuhan yang menyelamatkan kita, memanggil kita untuk membawa kasih karunia Tuhan kepada orang yang belum mengenal dan menerima Yesus. Kita hanya pikirkan kenyamanan kita. Kita hanya memikirkan ego kita, kepentingan diri kita. Sementara manusia yang adalah segambaran daripada Allah, yang perlu keselamatan, yang belum tahu keselamatan, Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Dan kita hanya berargumentasi, ngambek kepada Tuhan. Saya punya keluarga, saya tidak punya waktu, saya mau di sini saja, saya tidak mau ke sana, saya sudah bisa melayani dengan pelayanan ini. Saudara sekalian, Tuhan kadang-kadang sesuai dengan kehendaknya menyuruh kita keluar daripada zona nyaman kita, keluar daripada apa yang kita anggap sebagai pohon jarak yang memberikan kenyamanan bagi kita. Tuhan punya rencana, saudara, dalam kehidupan kita, juga bagi manusia terutama. Saudara sekalian, banyak orang jahat kepada Tuhan, menghujat Tuhan, tapi Tuhan sayang kepada mereka. Banyak orang masih menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap sayang kepada mereka. Saudara dan saya yang menjadi anak kerajaan Allah, mari saudara, jangan kita mementingkan kenyamanan kita. Banyak orang yang belum diselamatkan, sementara kita khawatir dengan pohon jarak kita. Banyak orang baru memperhatikan orang lain ketika kenyamanannya tidak terganggu. Saudara, jangan melayani, jangan kita melakukan misi Tuhan karena kenyamanan. Jangan kita lakukan kalau saya tidak terganggu kenyamanan saya. Yunus takut melayani, menyatakan kasih karunia Allah kepada bangsa Niniwe. Saudara, mungkin kita takut, tetapi Allah akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan memampukan kita menyatakan belas kasihan kepada banyak orang. Saudara sekalian, banyak orang yang masih dibelenggu. Banyak orang, dikatakan firman Tuhan, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang. Banyak, saudara. Mungkin keluarga saudara, mungkin teman-teman saudara. Saudara mungkin pernah mendoakan mereka. Saudara pernah menceritakan kasih karunia Tuhan. Jangan jemu-jemu, saudara, sampai mereka bertobat dan menerima anugerah itu. Tuhan bekerja, kita melakukan bagian kita. Tuhan bekerja untuk keselamatan mereka. Saya sudah katakan, contohnya Yunus sendiri ketika dia diberikan kesempatan kedua di tengah-tengah bangsa Niniwe, dia mengucapkan hanya 8 ucapan seperti penginjilan, tetapi tidak ada kabar baik. Semuanya negatif, tetapi pertobatan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Haleluya, saudara. Tuhan menggerakkan sang raja. Kemudian terjadi revival di bangsa Niniwe itu. Saudara sekalian, dikatakan juga, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Saudara, mari kita bersabar kepada orang-orang yang sudah kita injili, kita sudah bawa kasih karunia, cerita tentang salib Tuhan, tapi mereka belum mengenal kebenaran itu. Mereka belum tahu, jadi kita jangan putus asa dan jangan meninggalkan mereka. Mereka belum terbuka. Kita giat membawa kasih karunia itu, berita keselamatan itu, biarlah Roh Kudus membukakan hati mereka. Saudara sekalian, banyak orang belum mengerti kebenaran seperti kita, sehingga mereka tidak begitu saja menerima kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ini adalah ekspresi ketidakmampuan mereka untuk melakukan penilaian akan kebenaran Tuhan. Disinilah menuntut kita untuk tetap sabar. Matius 9 ayat 13 mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mereka masih terikat oleh kuasa kegelapan. Mereka masih menentang Allah. Mari kita bersabar dan bergiat menyatakan kasih karunia Tuhan. Tinggalkan kenyamanan ketika Tuhan menyatakan itu. Saudara lihat, Yunus begitu senang ketika ada pohon jarak. Dia begitu marah ketika pohon jarak itu mati. Kesenangannya, kenyamanannya hilang. Tetapi
Tuhan seperti yang mengajar Yunus bahwa dia harus merasa tidak nyaman kalau bangsa itu tidak diselamatkan. Harusnya dia bersorak ketika bangsa itu diselamatkan. Tetapi sebenarnya sikap hatinya masih menyatakan bahwa mereka belum terima kasih karunia. Saya ingin melihat apa akan terjadi dengan mereka, apa yang Tuhan akan lakukan kepada dosa-dosa mereka yang sebenarnya sudah diampuni oleh Tuhan. Yesus diutus Tuhan sebagai jalan untuk kita menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk orang berdosa, termasuk saudara dan saya yang dahulu juga berdosa, tetapi sudah menerima kasih karunia itu. Untuk kita boleh melihat masih banyak orang tidak mengerti, dan masih banyak orang yang di dalam kuasa kegelapan. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kita pernah ada di Niniwe, saudara. Kita pernah hidup di dalam kehidupan dosa, dan kita pernah tinggal di dalam bangsa yang berdosa, dunia yang berdosa. Oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Saudara, ketika kita sudah diselamatkan, apakah kita seperti Yunus yang tidak menghendaki Allah menyelamatkan orang-orang seperti itu? Keluarga kita, lingkungan kita, bahkan musuh kita. Kasih karunia Allah gratis, saudara, cuma-cuma. Sebagai umat Tuhan, kita membawanya kita kemanapun kita pergi. Saudara, ketika Allah datang kepada saudara dan berkata seperti ini, maukah saudara mengetahui isi hatiku? Maukah engkau melihat berjuta-juta orang menghadapi kehidupan tanpa Kristus, kehidupan kekal tanpa Kristus? Saudara, Allah ingin saudara dan saya membawa kasih karunia, berita keselamatan, anugerah keselamatan ini bagi banyak orang. Saudara, bagi saudara yang tinggal di Hong Kong, Tuhan ingin mengatakan, tidakkah saya lebih peduli kepada Hong Kong ini, kepada penduduk Hong Kong dimanapun saudara berada, kepada penduduk dimanapun saudara berada, yang banyak orang tidak bisa memisahkan, tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, tidak bisa membedakan kehidupan mereka yang berdosa dengan kebenaran firman Tuhan, kehidupan mereka yang berdosa yang membawa mereka kepada kehidupan kekal di neraka. Bukankah Allah ingin berkata kepada saudara saya sudah menyediakan salib anakku yang disembelih, yang dikorbankan di kayu salib untuk menyediakan anugerah kasih karunia bagi manusia. Aku peduli pada mereka. Apakah engkau peduli kepada mereka? Kasih karunia Allah yang cuma-cuma kita belajar dua hal hari ini. Untuk kita melihat kasih karunia Allah bagi kita. Saudara, Yunus tidak belajar dan tidak mensyukuri ketika kasih karunia Allah menyelamatkan dia, menolong dia dari dasar laut. Roma 3 ayat 23-24 tadi yang kita bacakan, coba kita letakkan diri kita di sana. Dikatakan, karena semua orang, saya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Mari saudara, di dalam kasih karunia ini yang Tuhan sudah nyatakan, kita harus bisa sekali lagi melihat kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita. Kalau kita benar-benar dapat melihat dan mengerti Allah yang penuh belas kasihan sudah menolong kita, dengan cara itu kita akan memiliki cara pandang yang berbeda ketika kita melihat orang yang berdosa.
kita bisa seperti melihat, oh itu dulu saya. Oh itu dulu saya melakukan dosa, melawan, menghujat Tuhan. Tetapi saya sudah ditarik, diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia. Mari kita melihat kembali kasih karunia Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan kita, yang terus bekerja, yang terus akan membawa kita sampai pada hari Tuhan. Kasih karunia keselamatan itu yang bekerja dalam kehidupan kita itu masih bekerja menyelamatkan kita hari-hari ini. Seperti halnya Yunus yang diselamatkan oleh kasih karunia, yang juga diselamatkan dari dasar laut. Dia belum bisa melihat. Hari ini kita harus belajar. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan juga akan terus menyelamatkan kehidupan iman saya sampai hari Tuhan. Untuk kita bisa melihat itu, sehingga kita bisa melihat orang lain. Dan kita akan dipenuhi dengan kasih karunia. Siap untuk bekerja bagi Tuhan. Siap untuk melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Setelah kita dapat melihat kasih karunia yang telah bekerja dalam kehidupan kita, kemudian kita bisa membawa kasih karunia itu bagi banyak orang. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sana masih banyak orang masih berdosa. Mungkin di keluarga kita masih banyak yang berdosa. Teman-teman saudara masih banyak berdosa. Apa tindakan saudara? Kasih karunia itu lebih daripada simpati, lebih daripada empati. Kasih karunia itu adalah tindakan, action. Memperkenalkan keselamatan. Punya kerinduan seperti hati Bapa. Punya eagerness. Sesuatu yang saudara tidak bisa tidur sampai saudara menyatakan kasih karunia itu kepada orang itu yang masih berdosa itu. Kasih karunia itu melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Kalau saudara bisa mengerti hati Tuhan, saudara akan melakukannya. Tidak hanya mendoakan tetapi tindakan. Kasih karunia itu saudara sekalian bersumber daripada Allah, bukan dengan cara pikir kita, bukan dengan pengetahuan teologi kita, tetapi murni bersumber daripada Allah. Jadi kita tidak perlu takut, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah menjadi orang Kristen berapa tahun. Tidak. Kasih karunia Allah berdasar dari Allah. Karena itu dari Allah yang cuma-cuma. Kita hanya menceritakan, kita hanya membawa dengan hidup kita sebagai contoh. Dan dengan tindakan kita untuk menjangkau orang-orang yang masih berdosa. Saudara, kalau saudara baca Injil, Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga kasih karunia itu dinyatakan. Dia bisa menyembuhkan orang, tetapi pada saat yang sama dosa orang diampuni, keselamatan terjadi. Ilustrasi dalam Alkitab yang sangat-sangat tepat adalah cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara, kalau kita boleh melihat, orang Samaria adalah bermusuhan dengan orang Yahudi. Diceritakan bahwa dia yang menolong orang terluka itu, bukan imam yang baru turun dari ibadah, bukan juga orang suku Lewi yang baru melayani di dalam ibadah, bukan juga orang Yahudi, tetapi seorang Samaria. Karena apa saudara? Karena ada belas kasihan, ada sayangnya, pertolongannya akan diberikan. Sama halnya dengan saat ini kita harus punya belas kasihan sehingga kita digerakkan oleh kasih karunia Tuhan untuk menyatakan anugerah Tuhan bagi banyak orang. Hari ini kita bertanya pada diri kita sendiri. Ya mungkin saya punya sedikit Yunus dalam kehidupan saya. Tetapi yang paling penting pertanyaan hari ini adalah apakah saya mengenal hati Tuhan? Apakah saya sejalan dengan misi Tuhan? Apakah saya rombongannya anak kerajaan Allah yang menjunjung tinggi, Allah yang punya misi bagi manusia? Apakah saya mengenal hati Allah yang penuh belas kasihan bagi semua orang? Yang pengampunannya tidak terbatas, yang kasih karunia-Nya cuma-cuma bagi orang yang masih berdosa di luar sana. Saudara sekalian, perenungan buat saudara semuanya hari ini dalam perjalanan iman kita, pelayanan kita, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Allah ingin kita berpikir, apakah kita sungguh-sungguh bersedih? Apakah kita sungguh-sungguh berduka atas orang-orang yang masih berdosa itu?
apakah kita digerakkan oleh itu untuk menjangkau mereka? Allah ingin kita mengetahui apakah kita sungguh-sungguh akan bersuka cita ketika mereka bertobat dan merangkul mereka sebagai bagian daripada kita, siapapun mereka, ketika mereka masih berdosa. Allah ingin kita lebih taat lagi, dan tidak lari daripada panggilan kita. Allah ingin kita menghargai setiap manusia seperti Allah menghargai setiap orang walaupun mereka masih berdosa. Ketika Allah menghargai, karena itu adalah ciptaannya, Dia akan menolong mereka. Apakah hati saudara ingin menolong mereka? Ketika Allah melihat mereka masih berdosa, Allah ingin mencurahkan kasih karunia-Nya. Apakah saudara yang menjadi bagian dari kerajaan Allah ingin datang kepada mereka, menyatakan kasih karunia Tuhan? Saudara, Allah kita bukan Allah orang Kristen semata-mata. Allah kita adalah Allah bagi semua manusia yang diciptakannya seturut gambarannya. Saudara, masih ada waktu dalam kehidupan saudara saat ini, dalam kehidupan gereja Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita bergabung seia sekata, saling menguatkan dalam misi Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak mengerti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih membeda-bedakan manusia. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak melihat orang-orang berdosa yang memerlukan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah keselamatan-Mu Tuhan. Tuhan, mulai hari ini Tuhan, pakai gereja-Mu, pakai umat-Mu Tuhan, pakai anak-anak kerajaan surga Tuhan sebagai kelompok yang sungguh-sungguh saling menguatkan, dibukakan mata hati mereka untuk melihat ada orang yang masih berdosa di sekeliling kami, untuk kami membawa hati Bapa, untuk kami membawa kasih karunia, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus kepada mereka yang belum tahu tentang keselamatan itu, yang mereka belum tahu akan berita keselamatan itu, bagi mereka yang masih terikat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Bawa kami untuk memiliki hati yang berbelas kasihan kepada Engkau Tuhan, hati yang mengampuni dan membawa anugerah keselamatan, berita sukacita keselamatan itu bagi mereka yang masih berdosa. Terima kasih Bapa di surga, mampukan gereja-Mu dimanapun kami berada, mampukan anak-anak-Mu Tuhan untuk kami kembali kepada Engkau, kembali kepada misi-Mu, fokus kepada misi-Mu bagi manusia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, saudara sekalian, kita belajar, sungguh-sungguh kita harus belajar dari kitab Yunus ini, ya, dari kehidupan seorang Yunus, terutama dari hatinya Tuhan. Saya sudah memberikan penjelasan firman Tuhan bagaimana kita harus mengerti belas kasihan daripada Tuhan, dan juga kita mengerti pengampunan Tuhan yang tidak terbatas bagi semua orang. Dan juga hari ini kita belajar kasih karunia Tuhan untuk keselamatan manusia. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, hanya untuk satu, menyatakan kasih karunia bagi setiap manusia. Saudara, kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita terima anyway, karena Allah menginginkan itu, karena Allah menyediakan itu. Kayu salib Kristus adalah kasih karunia bagi setiap orang. Kita yang sudah menerima kasih karunia itu, salib itu harus kita bawa kemanapun kita pergi, menyatakan kasih karunia kepada banyak manusia. Kasih karunia Tuhan dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah bangsa Niniwe. 120.000 orang bertobat karena kasih karunia orang. Mereka tidak layak menerima kasih karunia daripada Tuhan. Mereka layaknya menerima murka Allah. Tetapi kasih karunia Allah adalah pemberian cuma-cuma bagi bangsa itu ketika mereka bertobat. Mukjizat terjadi ketika kasih karunia terjadi. Ya, saudara sekalian, 120.000 orang, mukjizat besar, satu bangsa bertobat. Tapi saya ingin katakan, satu orang bertobat melalui kehidupan saudara, itu juga merupakan mukjizat besar. Satu orang kembali kepada Tuhan dan menerima kasih karunia, grace daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan itu, keselamatan terjadi.
Itulah mukjizat yang Tuhan ingin kerjakan bagi orang. Mulai daripada orang di sekeliling kita. Tuhan ini memakai saudara. Tetapi kita harus mengerti. Apa yang sudah kita terima, anugerah itu. Kita juga tahu bahwa anugerah itu bagi banyak orang. Hati Allah untuk menyatakan anugerah itu. Karya agung salib Tuhan Kristus bagi semua orang. Haleluya. Saya berdoa untuk kita semakin hari mengerti misinya Tuhan ini, rahmat-Nya Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan bagi semua orang. Dimanapun kita berada, bagi saudara, pelayanan altar, pelayanan gereja, pelayanan di luar, pelayanan di yayasan Kristen, di komunitas saudara, dimanapun saudara berada, saudara adalah pembawa berita-berita kasih karunia, keselamatan Allah. Haleluya. Mari kita melakukannya dengan mengerjakannya dengan tekun, dan Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Kita akan berdoa bagi Indonesia. Dan saya akan berdoa juga bagi mereka yang sakit. Dan juga beberapa pokok doa lainnya. Saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, Engkau mengenal hati kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang bersalah di hadapan-Mu, yang tidak mengerti kebenaran-Mu Tuhan, hari ini Engkau ampuni setiap kami Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan membebaskan kami daripada keterikatan kami akan pola pikir kami, kehendak kami sendiri. Ampuni kami agar kami terlepas dari semuanya dan mengerti hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita akan berdoa bagi Indonesia. Bapa di surga, kami menyerahkan Indonesia Tuhan pada masa-masa peralihan pemerintahan yang baru Tuhan. Apapun yang terjadi di Indonesia, kami percaya, kami sungguh percaya Engkau mengendalikannya dan Engkau mengatur semuanya. Karena ada umat-Mu yang berdoa, karena ada umat-Mu yang bermohon kepada Engkau, ada umat-Mu yang bersyafaat kepada Engkau Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan pakai di Indonesia untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Gereja-gereja-Mu di Indonesia, umat-Mu di Indonesia, pakai mereka Tuhan untuk mereka menjadi perpanjangan tangan karya Tuhan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dari sini kami berdoa menyatakan berkat bagi Indonesia, berkat keamanan, berkat kesejahteraan, berkat masa depan yang cemerlang oleh pemimpin-pemimpin yang Engkau pakai Tuhan, Engkau pilih Tuhan. Pakai pemimpin-pemimpin Tuhan agar mereka bertanggung jawab Tuhan, memakai apa yang Engkau sudah sediakan dalam posisi mereka, sehingga mereka boleh berfungsi dengan rasa takut akan Tuhan, dan mereka akan melakukan segala pekerjaan dengan baik. Kami percaya Tuhan, pemerintah ini ditentukan, dipelihara oleh Engkau Tuhan, dan juga Engkau akan memberkati mereka. Siapapun yang akan duduk di dalam pemerintahan Tuhan, dalam kementerian Tuhan, dalam gubernur, bupati, sampai kecamatan, sampai ke desa-desa Tuhan, berkati setiap pemimpin yang akan dipilih, berkati semua anggota DPR Tuhan, dari pusat sampai daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan kuasa Tuhan atas hidup mereka, keluarga mereka. Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bertanggung jawab melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga ingin berdoa bagi mereka yang sakit hari-hari Tuhan, terutama mereka yang terbaring di rumah sakit Tuhan. Mungkin mereka yang ada di ICU, mungkin mereka yang sudah seminggu, apapun mereka yang alami di dalam rumah sakit, yang baru mengalami proses kemoterapi, yang baru selesai operasi Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, terutama keluarga kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan pulihkan mereka, perpanjang Tuhan kesabaran mereka, perpanjang, pertinggi, perdalam Tuhan kesabaran mereka Tuhan, untuk mereka senantiasa berhadap kepada Engkau Tuhan. Dan hamba boleh berdoa, percepat Tuhan kesembuhan mereka, pemulihan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya hari ini hamba ingin berdoa bagi mereka yang mengalami sakit, kelainan di dalam pencernaan mereka. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau ada kelainan pencernaan, di dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi lancar. Kalau ada tumbuh hal-hal yang tidak baik dalam usus mereka, lambung mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sirnakan segala sesuatu yang tidak semestinya ada di sana, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga akan berdoa bagi mereka yang mengalami gangguan dalam pendengaran Tuhan. Mereka mungkin hari-hari ini mendengar suara berdenging,
kurang pendengaran dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau longgarkan lubang-lubang kuping itu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi jelas lagi mendengar Tuhan dan mendengar hal-hal yang benar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara letakkan tangan saudara di bagian sakit. Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Tuhan, hamba menyatakan kebaikan Yesus Kristus, mujizat Tuhan Yesus terjadi atas kehidupan setiap anak-anakmu yang sakit. Kami mengucap syukur kesembuhan terjadi. Kami mengucap syukur kesembuhan terjadi. Kami berterima kasih kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari letakkan tangan saudara di dada saudara. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami meletakkan tangan kami di dada kami Tuhan. Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan, berkat rohani yang Tuhan sudah meteraikan di dalam firman-Nya. Kita percaya berkat ini akan menyertai kehidupan kita hari ini, hari-hari berikutnya, keluarga kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan. Mari kita percaya firman Tuhan untuk memberkati kita. Saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kita. Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima berkat rohani ini. Bapa di surga, kami mengangkat hidup kami, tangan kami sebagai tanda kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh kami, pikiran, dan tubuh kami. Kami ingin diserami oleh kebenaran firman-Mu, yaitu berkat surgawi saat ini turun atas kehidupan setiap kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima berkat surgawi, shalom turun atas kehidupan kami dan keluarga kami. Kami terima perkenanan anugerah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terima Tuhan perlindungan siang dan malam dari surga atas kehidupan pekerjaan kami, keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.